Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini menceritakan salah satu Ummul Mukminin yang bernama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Bicara soal Saudah binti Zam'ah memang tidak bisa dipisahkan dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar. Kedua istri Nabi Muhammad SAW ini dinikahi secara bersamaan. Mereka dinikahi Nabi setelah beliau ditinggal wafat Siti Khadijah binti Khuwailid. Namun Saudah jauh lebih tua ketimbang Aisyah yang baru berumur 10 tahun. Saudah lah yang kemudian masuk dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Sementara Aisyah, karena Aisyah masih di bawah umur, kembali ke rumah orang tuanya. Saudah adalah seorang janda. Ia bersama suaminya Sakran bin Amr ikut dalam pengungsian ke Abyssinia, tapi kemudian meninggal setelah kembali ke Mekah. Nama lengkapnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syam bin Abud dari suku Quraisy Bani Al-Amiriyah. Ibunya adalah Syumusi binti Qais bin Zaid bin Amr dari Bani Najam. Ia cerdas dan berpostur tinggi. Suaminya, Sakran bin Amr adalah saudara kandung Suhail bin Amr, salah seorang sahabat Nabi. Nasibnya mirip Ummu Habibah, yaitu ikut hijrah ke negeri Habsyi atau Abyssinia yang terletak di seberang lautan, menderita lahir dan batin berpisah dengan kaum kerabat di Mekah, kemudian ditinggal wafat suami. Namun semua itu diterima dan dijalaninya dengan tabah demi Islam yang dibawa junjungannya Nabi Muhammad SAW. Kondisinya itu yang menjadi nilai plus di mata Rasulullah SAW. Nabi mengetahui perihal Saudah itu dari Khawlah binti Hakim. Selain menceritakan perihal Saudah, Khawlah juga menganjurkan Rasulullah agar bersedia mengulurkan tangannya untuk menjadikan Saudah sebagai pendamping hidup beliau sepeninggal Siti Khadijah, terutama untuk mengurus dan mengasuh keempat anak Rasulullah yang masih kecil-kecil, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Apalagi Saudah kala itu juga sudah tua dan membutuhkan seorang pendamping yang bisa dijadikannya sandaran. Saat bertemu Khawlah, Rasulullah bertanya, "Siapa yang dapat menggantikan Khadijah?" Khawlah menjawab, "Jika engkau menghendaki ada perawan dan ada janda." "Siapa yang perawan?" bertanya Nabi. "Ia adalah anak sahabat Tuan sendiri, Siti Aisyah binti Abu Bakar," jawab Khawlah. Setelah diam beberapa lama, Nabi bertanya lagi, "Siapa yang janda?" "Saudah binti Zam'ah. Ia adalah wanita yang telah beriman kepada engkau dan ikut berjuang bersama engkau," jawab Khawlah. Ternyata Rasulullah SAW menyetujui saran Khawlah dan tidak berapa lama kemudian beliau pun menikahi Aisyah dan Saudah pada hari yang sama. Namun yang langsung serumah dengan Nabi adalah Saudah. Setelah umurnya cukup, barulah Aisyah tinggal serumah dengan Nabi. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah banyak menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Siapa yang dapat menggantikan kedudukan Khadijah di samping beliau? Namun sebenarnya masalahnya bukan itu. Saudah atau siapapun tidak dapat menggantikan posisi Khadijah di hati Nabi. Rasulullah menikahi Saudah karena kebaikan dan kasih sayang beliau. Maka, sebagai istri Nabi, ia selalu meniatkan segala perbuatannya untuk memperoleh keridaan suaminya yang mulia, Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah. Rasulullah juga mengabulkan hal itu. Akan hal itu, Aisyah mengenang Saudah sebagai wanita yang berperangai elok. "Tidak ada wanita yang lebih baik untuk aku tiru perangainya selain Saudah binti Zam'ah," ujar Aisyah. Saudah adalah wanita yang matang akhlaknya di bawah bimbingan Islam. Ia benar-benar berusaha menjadi muslimah yang paripurna. Ia mengurus rumah tangganya dengan tekun dan berusaha menjaga agar Rasulullah SAW tidak melihat sesuatu pun yang tidak baik. Ketaatan dan kepatuhannya kepada suami dan juga perlakuannya yang baik kepada istri Rasulullah yang lain merupakan kelebihannya. Ia dikenang sebagai salah satu ibu kaum mukminin yang berhati lapang. Sebuah riwayat menyebutkan,
Suatu hari Nabi menyatakan niatnya ingin menceraikan dirinya. Saudah menjawab, "Biarkan aku tetap menjadi istrimu, karena aku ingin dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai istrimu di akhirat kelak." Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi menceraikannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dukung channel dengan cara subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.